Halo teman-teman, kali ini kita akan ngomongin ceritanya saya pertama kali dapat kerja, tentu saja sebagai programmer. Jadi saya pernah bahas sebelumnya, saya pertama kali belajar pemrograman itu di kuliah, dari mata kuliah Intro to Programming di tahun pertama. Kuliah saya jurusan Teknik Komputer atau Computer Engineering di Universitas Teknologi Nanyang di Singapura. Lamanya kuliah ya normal, S1 kurang lebih 4 tahun. Tapi saya mulai nyari kerja ketika masih kuliah, jadi ketika belum lulus di tahun keempat. Kenapa? Karena dari senior-senior maupun teman-teman saya jadi tahu kalau nyari kerja itu butuh waktu lama, bisa nunggu berbulan-bulan sebelum ada panggilan wawancara, dan setelah wawancara pun prosesnya bisa lama. Jadi kalau nunggu lulus dulu baru mulai nyari, ya bakal lama nganggurnya nanti sebelum bisa mulai kerja. Jadi kalau mulai nyari sebelum lulus itu wajar aja, malah menurut saya bagus karena hemat waktu. Asal kita transparan, tuliskan di CV atau surat lamaran kalau emang kita belum lulus dan kita berpikiran akan lulus tahun ini, dan sebutkan aja bulan apa, misalnya Juni atau apa gitu. Jadi gimana proses pencarian kerjanya? Standar aja sih sebenarnya, saya bikin CV dulu. Karena belum ada pengalaman kerja yang bisa saya tulis, kebanyakan ya riwayat pendidikan aja. Kebanyakan adalah hal-hal standar yang kalau dipikir-pikir sih nggak gitu guna buat ditulis. Misalnya mata kuliah menarik yang saya ambil, bahasa pemrograman, hobi-hobi, pengembangan organisasi, dan sebagainya. Waktu itu saya pikir standar CV ya kayak gini, tapi sebenarnya kalau CV kita standar-standar aja, nggak ada bedanya dengan CV semua orang. CV itu jadi nggak akan terlalu ngebantu kita, karena yang perusahaan lihat adalah, oh ini orang biasa-biasa aja. Jadi dia nggak ada alasan memilih kita dibanding tumpukan ratusan atau ribuan CV yang mesti dia lihat. Mungkin karena ini walaupun saya selalu cari lowongan kerja di website, di career fair, dan seterusnya, dan rajin kirim CV, begitu lihat ada yang cocok untuk lulusan baru kayak saya, lama sekali saya nggak pernah dipanggil. Sempat jenuh juga ngirim-ngirim terus, setiap hari, hampir tiap hari ngirim, tapi nggak pernah dapat tanggapan, dapat panggilan. Tapi akhirnya setelah lama kayak gini, saya dapat panggilan wawancara juga. Emailnya masih ada di inbox saya sampai sekarang, dari pegawai HR atau personalia di suatu perusahaan IT. Perusahaan ini memang pernah datang ke career fair di kampus saya, dan saya memang masukkan CV di situ. Dan di email ini dia juga sebutkan kalau dia dapat CV saya dari career fair ini. Gak tahu sih kenapa saya dipanggil. Mungkin dari CV saya yang spesial satu-satunya adalah saya tuliskan juga pengalaman ikut competitive programming. Waktu itu situs competitive programming yang terkenal adalah Topcoder. Ini ada ratingnya, saya tulis di CV, dan saya sebutkan juga rating ini distribusinya di persentil berapa dari semua user. Mungkin ini jadi sesuatu yang spesifik dan konkret yang bisa diukur sama mereka. Jadi mungkin ini salah satu faktor, atau bisa aja juga enggak, mereka random manggil orang yang daftar, saya nggak tahu sih. Jadi panggilan ini menurut inbox saya masuk di akhir bulan April, berarti saya belum wisuda dan belum lulus, dan ujian akhir pun saya juga belum. Ini sebenarnya wajar-wajar aja, selain menguntungkan buat kita karena kita nggak harus nunggu lulus dulu sebelum proses nyari kerja. Ini juga menguntungkan buat perusahaan karena mereka juga nggak harus nunggu para mahasiswa lulus dulu sebelum berburu calon pegawai. Kebutuhan SDM mereka bisa terpenuhi dengan lebih awal. Jadi sama-sama untung. Jadi gitulah saya dipanggil wawancara. Sebelumnya saya pernah cerita tentang dipanggil wawancara Google. Nah itu beda. Itu nanti berapa tahun setelah wawancara pertama ini. Kalau wawancara Google terkenal susah sekali dan saya harus minta waktu berminggu-minggu untuk persiapan. Wawancara ini saya cuma dikasih waktu beberapa hari. Jadi saya dikontak hari Selasa. Dia langsung nanya, bisa nggak Jumat pagi ini wawancara? Saya bilang oke, bisa. Saya antusias juga karena pertama kali saya dipanggil wawancara. Saya sempat tanya siapa yang akan wawancara dan apa materinya. Saya cuma diberitahu kalau yang wawancara adalah manajer yang akan jadi calon bos saya. Dan wawancaranya bersifat teknis. Dan tentang materinya, dia bilang nanti ditanyakan saja sendiri sama si manajer ketika interview. Lucu juga jawabannya. Tujuan saya nanya gini kan supaya saya bisa persiapan. Kalau disuruh nanya nanti ketika interview mah itu kan udah telat. Terus saya coba tanya lagi apakah ada info lain yang bisa membantu persiapan saya. Terus dia jawab dengan job desk posisi yang saya lamar. Ya standar banget. System design, soft coding, specification, bla bla bla. Ya standar baku banget. Jadi nggak ada yang gitu bisa membantu persiapan. Tapi ya gitulah, mungkin memang sebagai pegawai HR tugasnya hanya menyampaikan dan menjadwalkan wawancara. Jadi dia sendiri nggak tahu menahu soal materi wawancaranya. Dan mungkin tiap manajer yang ada di perusahaan itu punya metode wawancara masing-masing. Jadi dia sebagai orang HR nggak bisa kasih jawaban spesifik karena takut salah. Oke lah. Kebetulan saya ada kenal beberapa teman di perusahaan itu. Jadi saya nanya-nanya mesti nyiapin apa buat interviewnya. Dari yang saya tangkap sih kayaknya yang umum di situ adalah interview coding standar. Misalnya Facebook, manipulasi string, dan sebagainya. Saya nggak ingat sejauh apa saya persiapan dari segi teknis coding interview waktu itu, tapi karena saya waktu itu rutin ikut competitive programming, yang kesulitannya biasanya jauh lebih rumit dibanding soal coding interview standar, jadi saya lumayan pede kalau soal coding interview ini. Bukannya sombong, tapi kalau teman-teman pernah lihat soal competitive programming dan bandingin dengan soal interview standar kayak FishBuzz dan sebagainya, pasti teman-teman ngerti yang saya maksud. Tapi pastinya masih grogi. Apalagi saya belum pernah wawancara sebelumnya, kecuali sekali dulu ketika daftar magang, dan pengalaman itu pun kurang bagus ketika wawancara magang itu, jadi saya masih agak grogi. Saya lebih cenderung latihan non-teknis, misalnya gimana cara memperkenalkan diri, bicara lancar di depan cermin, biasain ngomong bahasa Inggris tanpa terbata-bata, dan seterusnya. Selama beberapa hari ini saya grogi habis kalau mau jujur, tapi saya coba persiapkan sebaik mungkin. Saat hari H, saya datang ke kantor perusahaan ini, terus diwawancara di satu ruangan pertemuan gitu dengan si manajer. Ingatan saya udah agak-agak kabur ya karena udah lama banget. Tapi seingat saya memang dikasih soal coding interview yang lumayan standar. Mirip-mirip soal FishBuzz tapi diubah dikit.
Kalau teman-teman nggak tahu, FishBuzz itu soalnya kayak gini. Bikin program yang nulis angka berurutan dari 1 sampai 100, terus tapi kalau kelipatan 3 harus nulis fish, kalau kelipatan 5 harus nulis buzz, dan kalau kelipatan 3 dan 5 sekaligus, misalnya 15, nulis FishBuzz. Kita pernah bikin video mengenai pertanyaan interview ini. Kalau tertarik cara jawabnya dan kenapa soal ini begitu populer, silahkan klik di kanan atas atau juga bisa di deskripsi di bawah. Kalau nggak salah jawabannya diminta ditulis di kertas pakai pulpen. Jadi ya, saya sebenarnya udah siap sih untuk jawab pertanyaan ini, jadi saya tinggal coding aja. Teman-teman sendiri, kalau teman-teman udah ngerti dan bisa pakai dasar-dasar pemrograman kayak loop, if else, dan seterusnya, saya rasa teman-teman pun harusnya juga bisa, nggak akan kena masalah jawab pertanyaan FishBuzz ini. Terus setelah saya tulis jawaban saya diminta jelasin. Iya, saya jelasin aja sesuai pemahaman saya. Kalau nggak salah selain ini ada satu pertanyaan lagi, tapi saya lupa apa, atau mungkin malah cuma satu itu aja pertanyaan, saya juga agak lupa. Oh ya, dia juga nanyain soal top coder saya, yaitu situs kompetitif programming tadi yang saya sebutkan, yang saya ikuti waktu itu, yang saya tulis di CV. Dia kayaknya lumayan senang ketika saya jelasin rating saya itu berada di posisi persentil 81%, artinya ya sekitar kira-kira di kelompok 1/5 atas dari seluruh user top coder. Walaupun ini nggak tinggi-tinggi amat ya, soalnya ada banyak banget user top coder, jadi 1/5 atas itu sebenarnya masih banyak banget, tapi kayaknya menurut dia ini udah lumayan bagus. Jadi sekali lagi ini menurut saya pentingnya menuliskan di CV atau resume itu sesuatu pencapaian yang sifatnya konkret atau terukur yang bisa dia nilai secara objektif. Jadi bukan cuma membaca karangan kita. Satu lagi kejutan dari wawancara ini, walaupun ini semua terjadi di Singapura ya, saya kuliah di Singapura seperti saya sebutkan tadi, dan kantor tempat wawancara ini juga di Singapura, ternyata manajer yang wawancara saya ini orang Indonesia. Jadi selama wawancara semuanya ngomong bahasa Inggris, tapi ketika dia selesai dia baru ngajak saya ngomong bahasa Indonesia. Pengalaman unik juga. Terus beberapa hari setelah itu dikontak lagi, wawancara pertama saya dianggap lulus, kemudian diminta datang lagi untuk wawancara kedua. Ketika saya tanya si orang HR tadi apa materinya wawancara kedua ini, dia malah nggak jawab apa-apa. Tapi udah, saya ulang latihan lagi cara ngomong, cara interview biar nggak grogi. Ternyata wawancara kedua ini non teknis, jadi nggak ada coding interview sama sekali, tapi ditanyain topik-topik personalia, misalnya apa yang saya harapkan dari perusahaan ini, apa pengalaman kerja saya, dan seterusnya. Jadi saya jawab aja sejujurnya semua, ini nggak kayak ujian, nggak ada yang perlu dipikir atau jawaban yang benar, semuanya saya jawab sesuai keadaannya aja. Tujuannya mungkin palingan untuk mastiin kalau saya orangnya nggak aneh-aneh dan target karir saya juga cocok dengan posisi yang mereka tawarkan. Yang wawancara ini ada 2 orang, yang pertama manajer HR atau personalia, dan satu lagi bos dari manajer yang di wawancara pertama tadi wawancara saya. Jadi bos dari calon bos saya. Jadi sebenarnya 2 orang ini kalau dibanding manajer yang pertama tadi, kayaknya lebih mikirin masalah organisasi, personalia, dan lain-lain dibanding urusan teknis kerjaan sehari-hari. Makanya dia nggak ngetes coding interview. Tapi oke lah, seperti saya bilang, saya jawab aja sejujurnya pertanyaan mereka sesuai keadaan saya. Setelah ini gimana? Saya nggak nemu lagi email lanjutan dari wawancara kedua di inbox. Saya juga udah lupa ingat apa yang terjadi setelah wawancara ini. Tapi yang jelas saya diterima di perusahaan ini. Bisa jadi saya diterima on the spot ya. Jadi langsung saat itu juga setelah wawancara kedua. Makanya kalau diterima on the spot kan berarti nggak ada email lagi. Jadi makanya mungkin formalitas langsung dilanjutkan di tempat itu juga. Makanya saya nggak ketemu apa-apa di email. Tapi saya lumayan ingat formalitasnya, misalnya nentuin tanggal pertama kerja, terus tanda tangani surat offer atau tawaran kerja yang isinya ada juga besar gaji dan benefit-benefit lain. Waktu itu saya masih lugu ya, jadi saya terima-terima aja apa yang ditawarkan. Tapi buat teman-teman, tips saya, gaji itu coba dengan sopan kita tawar dikit buat naikin, nggak ada ruginya. Kadang-kadang perusahaan itu masih punya sedikit fleksibilitas untuk naikin gaji dikit dibanding tawaran awal. Kalau mereka naikin ya syukur, tapi kalau nggak ya paling nggak kita udah coba. Bukannya rakus, tapi kan emang tenaga kerja itu termasuk ekonomi pasar ya, jadi ada faktor tolong menawar, toh perusahaan juga akan menghasilkan uang dengan hasil kerja kita, jadi nggak ada salahnya kita minta bagian yang lebih besar dari hasil kerja kita ini. Kapan saya mulai kerja? Menurut yang kecatat email saya, mulai kerjanya pertengahan Juni, jadi berarti 1,5 bulan setelah wawancara ini. Itu saya perkuliahan ujian sudah selesai, tapi masih belum wisuda, belum keluar ijazah, dan pengumuman lulus juga kalau nggak salah masih belum. Tapi ya sekali lagi, nggak ada salahnya kayak gini, daripada nganggur 1 atau 2 bulan lagi, mending mulai kerja aja. Saya ada jeda sedikit kok, jadi nggak setelah ujian langsung kerja, saya masih ada liburan bentar dulu buat relax, tapi habis itu nggak ada salahnya kita langsung kerja walaupun secara resmi belum lulus. Memang ada risiko sih kalau ternyata hasil ujiannya nggak lulus atau gimana, tapi kalau kita ujiannya pede bisa ngejawab, ya saya rasa risiko nggak lulus ini kecil banget, dan kalau amit-amit terjadi ya nanti bisa dicari jalan keluarnya kemudian. Tapi ya, alhamdulillah setelah hasil ujian keluar, ternyata kuliah saya lulus, dan nanti ketika wisuda, saya statusnya udah mulai kerja. Jadi ketika saya datang wisuda, saya harus cuti beberapa hari buat nggak masuk kerja, sambil juga nemenin keluarga jalan-jalan, karena waktu itu keluarga saya datang ke sini buat menghadiri wisuda saya.
Terus gimana saya mulai kerjanya? Kan saya masih fresh grad tuh, masih hijau banget, belum tahu macam-macam, gimana bisa belajar, ngerti, dan jadi produktif di lingkungan kerja. Nah, kalau teman-teman tertarik silahkan komentar, nanti akan saya pertimbangkan topik ini untuk bahan video selanjutnya. Soalnya saya nggak tahu apakah teman-teman akan tertarik dengan topik ini atau enggak. Tapi kalau nanti jadi, akan saya taruh tautannya di bawah supaya teman-teman yang lihat dari masa depan bisa langsung klik. Terima kasih udah nonton sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau saran terkait video ini atau terkait konten channel kita secara umum, silahkan komentar. Saya terbuka menerima masukan kayak gini. Soalnya dengan itu saya jadi bisa siapkan konten yang lebih baik atau lebih cocok dengan teman-teman ke depannya. Kalau teman-teman suka konten kita, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video kita yang baru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa.